Gamers, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ketujuh. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Pangeran Suyu yang jiwanya telah kembali ke tubuhnya sendiri dan ia telah gagal mendapatkan umur 1000 tahun dari sang naga maupun tubuhnya Yisui. Sehingga hal itu membuat ia kecewa terhadap Feng yang katanya rencana ini pasti akan berhasil. Bahkan ia juga sangat kecewa terhadap Mukingge yang masih memilih Yisui dibandingkan dirinya. Padahal 19 tahun yang lalu Yisui telah mengkhianatinya dan ia juga memaksa Feng untuk mencari cara lain supaya ia tidak mati akibat penyakit kronisnya ini karena ia tidak akan membiarkan Yisui mengambil Mukingge lagi. Sedangkan Wei Jiu yang mendapatkan informasi kalau reinkarnasi Mukingge adalah Sueran membuat ia terkejut mendengarnya karena dari awal memang ia sudah mencurigai kalau wanita itu selalu dilindungi oleh Yisui. Wei Jiu yang mengetahui kalau saat ini Yisui dan Sueran sedang menuju Laut Timur bersama Naga Biru. Ia pun menyadari kalau mereka sedang mengantar Naga Biru ke asalnya di Pulau Naga Suci. Oleh karena itu, ia pun meminta Ji Yuan untuk mengejar mereka dan merebut sumber spiritual iblis tersebut. Dikarenakan Pulau Naga sangatlah jauh dan sulit untuk dicapai, sehingga kemungkinan besar mereka akan mendarat di pulau lain. Namun Ji Yuan tidak mau dikarenakan ia memiliki rencana lain. Kembali kepada mereka berdua yang berada di sebuah pulau dan langsung mengeluarkan Naga Biru untuk kembali ke Pulau Naga Suci karena pulau tersebut tidak jauh dari pulau ini. Di sini sang naga mengucapkan terima kasih terhadap mereka yang telah mengantarnya pulang. Bahkan Yisui juga telah memberikan pil penenang terhadap sang naga sehingga sang naga bisa menghindari dari jiwa iblisnya yang telah tertanam sejak masih telur oleh Pangeran Suyu. Mereka berdua yang sudah mengetahui identitas satu sama lainnya, kini mereka semakin akrab dan harmonis. Sementara Pangeran Suyu yang sakitnya semakin parah dan meminta Feng untuk memberikan pil peningkat energi. Namun Feng tidak mau memberikannya dikarenakan pil tersebut hanya boleh dimakan 1 kali dalam sehari dan jika berlebihan maka dampaknya tubuh sang pangeran akan semakin parah. Saat ini ia memiliki sebuah rencana yang dimana dalam waktu dekat ini Yisui dan Sueran pasti akan pergi ke alam baka untuk menyegel sumber spiritual tersebut. Namun itu semua tidak mudah dikarenakan di dalam alam baka terdapat seorang master terkuat yang pastinya akan menghalangi Yisui dan Sueran untuk menyegel sumber spiritual, sehingga dari kesempatan itulah mereka bisa memanfaatkan Yisui yang terluka dan mengambil tubuhnya supaya sang pangeran tidak perlu lagi menggunakan mantra 7 iblis untuk menjadi manusia setengah siluman, apalagi menempati tubuh orang lain. Singkatnya mereka berdua yang kembali ke penginapan untuk bertemu dengan teman-teman lainnya yang begitu terkejut ketika mengetahui identitas Sueran yang merupakan reinkarnasi dari Mukingge. Mereka yang penasaran lalu membuka kembali kronik pengajaran Suantian dan ternyata di dalam kronik terdapat sebuah tulisan tersembunyi yang menjelaskan tentang cara memasuki alam baka. Syarat yang mereka harus lakukan adalah menemukan wilayah di mana bulan darah muncul dan bulan tersebut akan muncul ketika wilayah itu terdapat banyak pembunuhan. Bahkan bulan darah itu akan muncul pada jam 12 malam dan bertahan dalam waktu 15 menit saja. Di saat itulah Yisui yang merupakan anak iblis harus mempersembahkan darahnya untuk menghubungkan yin dan yangnya supaya gerbang ke alam baka terbuka. Namun dikarenakan kronik pengajaran Suantian tidak menjelaskan di mana wilayah banyak pembunuhan tersebut, mereka pun menyadari kalau itu merupakan tempat medan perang dikarenakan di perbatasan dinasti Qi dan negara tetangga sering terjadi perselisihan. Oleh karena itu, mereka harus ke sana. Sedangkan di sisi lain, Wu yang terluka parah kini kekuatan spiritualnya kembali pulih dan ia ingin membalas dendam terhadap Pangeran Suyu dan Sueran.
林叶婷呢？找他们来弄。 Oleh karena itu ia langsung menghadap ke markas 4 sekte. Di sana Wu yang memprovokasi dengan menjelaskan kepada mereka semua kalau sebenarnya ia bukanlah Mu Qingge yang asli, melainkan ia merupakan adiknya Mu Qingge, yaitu Wu. Dan di sini ia meminta maaf karena selama ini ia sudah membohongi mereka. Ia juga memberitahukan kalau reinkarnasi Mu Qingge yang asli adalah Sueran, dan bahkan anak iblis yang mereka anggap selama ini bukanlah Mu Qingge, melainkan Yisui. 19 tahun yang lalu, Mu Qingge mengorbankan dirinya sendiri dan berpura-pura sebagai anak iblis. Itu demi Yisui supaya bisa selamat. Bahkan sebelumnya Yisui juga pernah memberontak ke istana demi mendapatkan kronik pengajaran Suantian untuk menyegel sumber spiritual iblis di alam baka. Dikarenakan sumber iblis kini berada di tangan Yisui. Mendengar hal tersebut, para ketua sekte begitu terkejut yang ternyata selama 19 tahun Mu Qingge telah menyembunyikan ini semua demi menolong Yisui yang merupakan muridnya. Kembali kepada Yisui dan lainnya yang telah sampai di perbatasan, dan tak lama kemudian keempat sekte pun datang untuk menangkapnya dan meminta Yisui untuk memberikan sumber spiritual iblis tersebut. Sueran lalu maju ke depan dan menjelaskan, walaupun Yisui merupakan anak iblis yang selama ini mereka cari, namun Yisui tidak berniat menggunakan sumber spiritual iblis untuk berbuat kejahatan, dan perjalanan mereka ke sini hanya untuk menyegel sumber spiritual iblis ke alam baka. Namun meskipun begitu, keempat sekte sudah tidak mempercayainya lagi, sehingga mereka tetap akan menangkap Yisui. Dan tiba-tiba bulan darah itu pun muncul. Dengan kesempatan itulah, Yisui langsung mempersembahkan darahnya untuk menghubungkan yin dan yang-nya dan membuka gerbang menuju alam baka. Namun tiba-tiba Wei Jiu pun datang ke sana dan ingin mengambil sumber spiritual iblis tersebut dari tangan Yisui. Akan tetapi itu sudah terlambat dikarenakan Yisui berhasil masuk ke dalam alam baka, dan melihat itu semua, Wei Jiu bersama lainnya juga ikut masuk ke dalam. Terlihat Yisui dan Sueran akhirnya bertemu kembali. Dengan melihat keadaan di sana, Sueran lalu bertanya apakah mereka bisa keluar dari alam baka ini, dan Yisui menjelaskan kalau setiap kali alam baka membuka pintu masuk, maka akan muncul satu pintu keluar. Namun pintu keluar ini hanya bisa digunakan untuk keluar dan tidak bisa masuk ke alam baka lagi. Bahkan pintu keluar tersebut hanya bertahan selama 6 jam saja. Oleh karena itu mereka harus secepatnya untuk pergi ke atas gunung untuk menyegel sumber spiritual iblis ini. Namun tiba-tiba Wei Jiu pun datang dan tidak akan membiarkan Yisui menyegel sumber spiritual iblis tersebut. Kemudian datang juga Hong San dan Liang Yu yang sedang dikejar oleh hewan iblis, sehingga Sueran pun menyelamatkan mereka. Mereka yang pada awalnya ingin memperebutkan sumber spiritual iblis, namun kini mereka justru harus bekerja sama dikarenakan hewan iblis itu tidak mudah untuk dikalahkan. Mereka yang berhasil bersembunyi dari kejaran hewan iblis, Sueran lalu memperlihatkan sebuah kertas mantra yang ia buat yang berguna untuk berteleportasi, dan ia akan berikan kepada mereka semua supaya bisa selamat dan keluar dari alam baka ini. Namun Wei Jiu yang memang sejak awal ingin mengambil sumber spiritual, ia justru menyegel Sueran dan mengambil mantra tersebut. Dengan melihat itu semua, Yisui yang marah langsung menebaskan pedangnya kepada Wei Jiu hingga terpental. Hal itu membuat para hewan iblis mengetahui keberadaan mereka, dan Ji Yuan langsung mengaktifkan mantra tersebut dengan menggunakan teknik rahasianya untuk membawa mereka semua berteleportasi. Mereka yang berhasil lolos tiba-tiba Ji Yuan kesakitan. Ternyata tangannya terluka akibat menggunakan teknik rahasia tersebut, dan Sueran memberikan sebuah ramuan supaya lukanya bisa cepat sembuh.
Di sana Sueran memberikan sebuah petunjuk kalau di atas gunung sana merupakan pintu keluar dan ia meminta mereka semua untuk segera pergi dari sini sebelum terlambat. Sedangkan ia bersama Yisui akan pergi ke tempat penyegelan sumber spiritual. Wei Jiu yang akan mencoba mengejar Yisui demi mendapatkan sumber spiritual. Namun tindakannya itu langsung dihentikan oleh Ji Yuan yang sangat mengkhawatirkannya dan meminta Wei Jiu untuk tidak melakukan hal itu. Namun meskipun begitu Wei Jiu tetap akan ke sana sehingga ia menyegel Ji Yuan dan ia akan kembali setelah mendapatkan sumber spiritual tersebut. Mereka berdua yang telah sampai di tempat penyegelan, Sueran pun meminta Yisui untuk menyegel sumber spiritual tersebut, sedangkan ia akan melindunginya. Dan tiba-tiba Wei Jiu pun datang ke sana, sehingga Sueran mencoba menghentikannya. Setelah Wei Jiu pergi, Wu kemudian datang ke sana dan ternyata ia ke sana ingin membebaskan Paman Yesin yang merupakan seorang master terkuat. Sekaligus guru dari Mukingge itu sendiri. Bahkan dari kecil Mukingge dan Sueran telah dirawat olehnya. Tidak hanya itu, Paman Yesin juga orang yang telah menyerang Mukingge di waktu 19 tahun yang lalu ketika Mukingge ingin menyegel sumber spiritual tersebut. Sehingga Mukingge terpaksa menyegel Paman Yesin di alam baka ini. Paman Yesin yang ingin mendapatkan sumber spiritual tersebut, namun Sueran tidak akan membiarkannya. Sementara Yisui yang merasa kesakitan ketika mengeluarkan setetes sumber spiritual iblis dari dalam tubuhnya, lalu ia pun berhasil mencabut dan menyegelnya. Ketika Sueran dalam bahaya, Yisui pun mencoba menghalangi serangan tersebut, sehingga ia pun terluka parah. Mereka berdua yang kekuatannya bukan tandingan Paman Yesin. Yisui pun diberikan sebuah mantra segel olehnya. Setelah itu ia pun pergi dari alam baka dan begitu pun dengan mereka berdua. Wei Jiu yang kembali ke tempat di mana Ji Yuan berada. Namun ia begitu heran ketika di sana tidak ada Ji Yuan padahal tempat ini sudah ia segel. Sehingga ia beranggapan kalau Ji Yuan telah dimakan oleh hewan iblis. Atau apakah Ji Yuan sudah pergi dari alam baka ini dan meninggalkan dirinya. Dan dikarenakan tidak ada waktu lagi, ia pun langsung pergi dari sana. Kembali kepada Sueran dan Yisui yang berhasil keluar dari alam baka. Namun tiba-tiba sikap Yisui menjadi aneh. Bahkan Yisui pun tidak mengenali Sueran hingga ia pun pingsan di tempat. Yisui yang sudah sadar dari pingsannya, namun ia justru menyerang para muridnya karena tidak mengenali mereka. Sueran lalu memberitahukan mereka semua kalau Yisui menjadi hilang ingatan dikarenakan Paman Yesin telah memberikan sebuah segel mantra kepadanya dan ia merasa curiga kalau segel mantra tersebutlah yang membuat Yisui menjadi seperti ini. Oleh karena itu ia akan memberikan kabar ini kepada Guru Lau dan Guru Liang untuk mencari tahu segel mantra tersebut. Pesan itu pun telah diterima oleh mereka dan mereka pun begitu terkejut ketika mengetahui kalau ingatan Yisui telah hilang dan kini ingatannya tersebut justru kembali ke waktu 20 tahun lebih sebelum mengenal Mukingge. Sementara di sisi lain, Wu yang telah membawa Paman Yesin ke hadapan sang pangeran dan ternyata Wu bersama Feng sudah merencanakan ini semua. Paman Yesin lalu muncul dan memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang master terkuat yang telah tersegel di alam baka selama belasan tahun oleh Mukingge dan Feng juga merupakan sebagian jiwanya yang telah menemani sang pangeran selama bertahun-tahun yang membuat sang pangeran begitu terkejut karena mereka berdua merupakan orang yang sama. Namun dikarenakan sekarang Feng sudah tidak dibutuhkan lagi, Paman Yesin lalu mengambil setengah jiwanya kembali.
Pada awalnya Pangeran Suyu sangatlah marah kepada Paman Yesin karena selama bertahun-tahun sudah membohongi dirinya dan bahkan sudah menjadikan ia sebagai alat. Namun setelah Paman Yesin menghilangkan penyakitnya itu, Pangeran Suyu justru menjadi senang dan sangat berterima kasih kepadanya. Di sini Paman Yesin menjelaskan kalau penyakitnya itu tidaklah hilang, namun ia telah menekan penyakitnya tersebut supaya sang pangeran dalam waktu setengah tahun ke depan bisa hidup normal dan tidak sakit-sakitan lagi. Pangeran Suyu yang masih penasaran terhadap identitas Paman Yesin ini, dan Paman Yesin pun mengatakan jujur dengan memperkenalkan dirinya sebagai Duan Tian, seorang master kultivator terkuat dari pendiri sekte Jiuhua ratusan tahun yang lalu, yang dulunya telah berhasil menjadi seorang dewa dan kini ia kembali ke alam manusia untuk memperoleh sumber spiritual iblis dan anak iblis supaya istri dan kedua anaknya bisa hidup kembali. Diceritakan ratusan tahun yang lalu, ia yang masih menjadi manusia biasa telah memiliki istri dan kedua anak perempuan. Namun setelah beberapa hari kemudian, Raja Iblis datang dan menyerang alam manusia sehingga ia bertarung dengannya. Namun istri dan kedua anaknya tersebut ditawan oleh pasukan iblis dan mengancam akan membunuh mereka bertiga jika ia membunuh Raja Iblis. Akan tetapi di sisi lain, para dewa meminta ia untuk membunuh Raja Iblis tersebut, dan jika berhasil, ia akan menjadi seorang dewa yang memiliki umur panjang ribuan tahun. Ia yang sejak dulu memang memiliki ambisi untuk menjadi seorang dewa, ia pun berhasil membunuh Raja Iblis tersebut. Namun di sisi itu, istri dan kedua anaknya tersebut harus mati di tangan pasukan iblis. Saat itu, ia yang telah menjadi seorang dewa menyesali atas perbuatannya tersebut dan meminta salah seorang master dewa yang ada di sana untuk membantunya supaya keluarganya tersebut bisa bereinkarnasi. Namun master dewa mengatakan kalau itu sangatlah mustahil karena kehidupan orang yang sudah mati, ia harus mencari pohon reinkarnasi terlebih dahulu. Lalu ia juga harus mengumpulkan serpihan jiwa keluarganya tersebut dan melakukan ritual. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaders.